Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Royhan. Kali ini saya akan menjelaskan cara untuk membuat tabel database dengan menggunakan aplikasi SQL Server dan juga membuat ERD dan DFD-nya dengan menggunakan aplikasi Microsoft Visio. Nah, untuk pertama-tama di sini kita akan membuat tabel database-nya. Pertama kita buka SQL Server, lalu akan muncul tampilan seperti di layar. Setelah muncul tampilan ini, kita akan klik connect. Nanti akan muncul pilihan di sebelah kiri kita di sini. Nanti kita akan membuat dulu database-nya. Dengan cara klik kanan folder database, kemudian klik new database. Nanti akan muncul tampilan seperti di layar, yaitu untuk membuat database-nya. Di sini kita akan disuruh mengisi nama database yang akan dibuat. Di sini misalnya saya akan buat nama database-nya DB Akademik. Pastikan nama database-nya ini tidak memakai spasi dan juga dianjurkan untuk menggunakan huruf kecil semua. Oke. Lalu di sini kita akan klik OK. Nanti kita cek. Nah, di sini akan ada folder database yang kita tadi sudah buat, yaitu DB Akademik. Nah, di sini ini kita tinggal buat tabelnya dengan cara klik folder database kita, lalu di sini ada folder table, lalu kita klik kanan foldernya, kemudian new dan klik table. Nanti akan muncul tampilan seperti di layar, di mana kita akan mengisi tabel yang akan kita buat. Nah, di sini saya akan membuat tabel untuk membuat database sistem informasi akademik. Jadi sini tabel yang saya pertama buat itu yaitu tabel mahasiswa dengan isinya yaitu ada MPM dengan data tipe datanya yaitu varchar dengan maksimal misalnya 12. Oke. Setelah itu kita buat nama mahasiswa. Kita buat data tipe datanya yaitu varchar juga dengan maksimal disesuaikan nanti yang dibutuhkan. Kemudian kita buat tanggal lahir. Nah, lalu kita buat data tipe datanya karena dia berupa tanggal, yaitu date. Dan jurusan dengan tipe data varchar 50. Oke. Setelah kita buat ini contohnya, kita buat klik npm ya di sini, lalu klik kanan di bagian hitam ke kursor kanan, terus jadiin primary key-nya npm-nya. Nanti akan muncul simbol kunci di sebelah npm-nya, dan setelah itu kita save dengan mengklik save di sini. Nanti akan disuruh mengisi nama tabelnya. Ya, tadi yang saya buat yaitu tabel mahasiswa. Lalu klik OK dan kita cek dan tabelnya sudah ada. Nah, untuk memastikan apakah tabel ini berfungsi atau enggak, kita tinggal buat di sini klik new query. Nanti akan muncul lembaran page kosong di sini. Nah, di sini kita akan mulai mengcoding untuk mengisi data untuk tabel yang tadi. Nah, untuk pertama di sini kita akan mulai codingnya insert into nama tabelnya tadi yaitu mahasiswa. Lalu di sini kita buka kurung dan kita isi dengan nilai-nilai yang di dalam tabel tadi. Di sini
ada NPM, nama mahasiswa, tanggal lahir dan jurusan. Jadi kita buat NPM, nama mahasiswa. Pastikan tidak harus sesuai dengan apa yang ditulis di dalam tabel tadi. Tidak boleh ada yang beda. Lalu tanggal, tanggal lahir, jurusan. Tutup kurung, lalu kita ketik values. Nah, ini untuk mengisi apa yang kita ingin isi datakan, lalu kita buat tanda petik. Nah, di situ petik merah. Lalu kita ketik di sini NPM-nya misalnya 1 2 3 4 5 6 7 8 9 dan 10. Nah, lalu kita tutup petiknya, lalu kita koma, dan nama mahasiswanya misalnya nama saya. Oh ya, jangan lupa dikasih petik nama saya Nohan Fadili. Oke, lalu kita tutup petiknya, lalu koma, dan tanggal lahir. Tanggal lahirnya di sini kita buat misalnya 2002 06 tanggal 15 misalnya. Nah, kita tutup, lalu koma, jurusannya tinggal kita buat, yaitu misalnya informatika. Oke, tutup dan kita tutup dan tutup kurung. Nah, setelah itu kita buat titik koma dan kita tinggal coba execute. Klik execute di sini atau tekan F5. Nah, nanti akan muncul tulisan seperti ini, satu row effective, yang artinya itu sudah dimasukkan data-data yang sudah kita tulis tadi. Lalu untuk mengeceknya apakah sudah masuk atau enggaknya, kita tinggal lanjut. Oke, di sini kita coding mulai select, lalu bintang from nama tabel yang tadi. Nah, lalu titik koma, dan kita sebelum tekan dulu execute, kita blok dulu terlebih dahulu, karena di sini biar tidak tergabung dengan yang di atas. Lalu kita klik execute, maka hasilnya seperti ini. Ini tabel yang sudah ada isinya. Nah, seandainya juga ingin menambahkan lagi, misalnya kita buat di sini NPM-nya misalnya 2270645 16077. Di sini misalnya namanya Arnold Pratama. Dan misalnya di sini kita buat tanggal lahirnya bulan 4 tanggal 14 dan jurusannya sama. Nah, kita pertama blok di sini dulu. Blok dulu ini biar kita execute sesuai yang diinginkan, karena agar tidak tergabung dengan select from mahasiswa ini. Kita F5 dan akan muncul tulisan seperti ini lagi. Jika ini muncul lagi, berarti tandanya memang sukses, sudah dimasukkan lagi. Lalu kita klik lagi di sini blok, kita cek lagi yang tadi apakah sudah masuk, tinggal execute dan hasilnya seperti ini. Lalu selanjutnya untuk cara menghapus, misalnya ada yang kita ingin hapus, misalnya yang tadi yang baru kita masukkan, kita ingin hapusnya lagi ya. Di sini kita mulai coding lagi, delete from, lalu nama tabelnya mahasiswa,
dan lalu di mana where jika mpm-nya sama dengan, kita misalnya tulis yang tadi mpm yang baru kita masukkan lagi 227.045.16077, tutup dan titik koma, lalu kita blok dulu sebentar biar tidak terexecute semua, F5, dan jika muncul tulisan ini maka ini berhasil. Lalu kita blok untuk ngeceknya apakah sudah terhapus, dan inilah hasilnya. Jadi seperti itulah cara membuat tabel database-nya. Nah, untuk kita, karena ini saya ingin membuat database sistem informasi akademik, maka tabel yang digunakan ini tidak hanya satu, maka saya ingin menambahkan tabelnya lagi agar kita akan sambil membuat DRD dan DFD-nya. Lalu kita buat lagi tabel barunya seperti tadi, klik kanan table, selalu new dan table. Nah, di sini kita munculkan seperti tadi, tabel kosong. Nah, lalu selanjutnya saya akan mengisi tabelnya, yaitu tabel dosen yang berisi prestasi kode dosen. Nah, ini dengan tipe data yaitu varchar. Misalnya maksimalnya kita buat di sini 12. Lalu kita buat nama dosen. Tuh. Lalu kita buat tipe datanya varchar sama 50 karena dia nama. Lalu kita buat misalnya kode MK ya, kode mata kuliah, dengan misalnya kita buat tipe datanya varchar 50 dengan maksimal 4 digit misalnya. Oke. Lalu tidak lupa kita jangan lupa jadikan primary key-nya kode dosen, dan pastikan primary key-nya ini tidak boleh sama dengan tabel-tabel lainnya karena tidak boleh. Oke, lalu kita tinggal save tabel yang tadi, lalu kita ketik tabelnya namanya tabel dosen dan oke. Maka akan muncul lagi tabel baru. Nah, lalu kita akan buat lagi tabel baru lagi, dan kita akan buat tabel namanya jurusan. Jadi yang pasti di sini namanya kode jurusan dengan varchar misalnya 4 digit. Oke, lalu dengan nama jurusan dengan kode misal dengan tipe data varchar 50, dan yang terakhir yaitu jenjangnya. Jenjang di sini varchar misalnya 20. Oke. Dan kita tinggal buat set primary key-nya, lalu kita save. Buat di sini namanya jurusan. Oke, kita refresh, udah ada. Kita buat lagi tabel lagi. Di sini saya buat tabel nilai. Misalnya di sini nilai UTS dengan tipe data karena dia nilai yaitu integer, angka. Lalu nilai
canvas dengan tipe data yang sama, angka integer, dan kita set primary key-nya dan kita save jadi tabel nilai. Oke, dan yang selanjutnya kita buka lagi tabel, yaitu tabel mata kuliah. Kode MK dengan tipe data varchar 12, lalu nama mata kuliah dengan tipe data varchar 50, dan yang terakhir yaitu SKS dengan tipe data integer. Lalu kita klik jadi insert primary key dan kita save. Dan di sini ada tulis tabel mata kuliah. Oke. Dan tabelnya pun sudah, misalnya kita sudah semuanya sudah ada, kita tinggal buat data di sini. Misalnya yang ini tabel-tabel yang sudah saya buat. Terus di sini tabel-tabel ini nantinya saya akan jadikan IRD-nya dengan menggunakan aplikasi Visio. Lalu kita akan buka Visio dan kita akan membuat IRD-nya. Di sini kita buat diagramnya di sini DFD dulu. Lalu klik di sini metric units, jangan lupa. Lalu create. Nah, setelah itu kita jadi escape dan kita akan mulai membuat IRD-nya. Seperti yang tadi, di sini ada 5 tabel, berarti kita akan buat 5 entitasnya. Pertama kita buat dulu entitasnya di sini. Oke, lalu kita tulis tadi nama entitasnya tadi, misalnya yang tabel tadi yaitu mahasiswa. Oke, udah. Lalu kita buat lagi oke, kita edit text, namanya tadi ini dosen. Oke, lalu kita buat lagi yaitu mata kuliah, dan setelah itu jurusan. Ketikkan nah, setiap entitas ini ada nilai itunya, nilai-nilainya seperti yang di dalam tabel ini kita isi. Kita buat oval,
Di sini mahasiswanya tadi ada apa aja? Ada NPM, PM. Lalu kita rapikan dulu. Ya, oke. Oke. Tadi ada NPM, lalu kita copy paste, ada nama mahasiswa, oke. Lalu tadi ada namanya lalu ada tanggal lahir, dan yang kita tinggal buat connect garisnya, dia terhubung ke sini. Lalu kita buat garis sini, sini. Oke, setelah itu di sini dosennya di sini ada kode dosen, nama dosen, kode MK. Kita buat lagi. Ada ini ada kredit nama dosen, lalu kode dosen, dan kita buat garisnya. Oke, setelah itu kita buat
Mata kuliah. Mata kuliah di sini kode MK. Lalu nama MK. Kita buat garisnya. Apalagi di mata kuliah SKS. Edit SKS. Oke. Kita buat garisnya. Nah, lalu yang terakhir tinggal jurusan. Di sini ada kode jurusan, nama jurusan, dan jenjang. Kita buat tadi ada jurusan tadi, kode jurusan. Lalu ada nama jurusan. Oke. Terakhir tadi ada jenjang. Mana jenjang. Oke. Kita buat garisnya. Ini terhubung ke sini. Ini terhubung ke sini. Ini terhubung ke sini. Kita pindah dulu ininya agar posisinya lebih enak. Oke. Nah, lalu kita buat di sini relasinya. Sebelum itu ada sedikit ralat. Tadi di sini seharusnya yang sebelumnya
di mahasiswa yang di tabel tadi jurusan, selesai ini nama jurusan, jadi agak sedikit diralat. Seperti ini. Nah, jadi dengan ini kita bisa buat relasinya. Di sini relasi kita menggunakan belah ketupat seperti ini. Lalu kita hubung. Nah, di sini relasi mahasiswa ke jurusan itu dia mengambil, jadi mahasiswa mengambil jurusan dari di sini, jadi dia akan data mahasiswa ini akan terdapat jurusannya. Lalu di sini dosen dan mata kuliahnya. Kita buat relasinya di sini dia juga sama, memiliki kita buat garisnya. Kita rapin dulu. Kita rapi sedikit. Oke, kurang lebih seperti ini. Kita pindahin dulu. Jadi di sini dosen dia berelasi dengan mata kuliah ini dengan memiliki seperti kode MK, namanya kode ya. Dan di sini dia sedangkan dosen ke mahasiswa, di sini tadi relasinya mengajar. Kita luruskan dulu biar lebih bagus. Oke, lalu kita buat garisnya. Ini terhubung sini, kita luruskan. Dia mengajar dan di sini dia menghasilkan nilai. Oke,
Oke. Nilai UTS dan nilai puas. Oke, kita suruh, lalu kita hubungkan. Nah, kurang lebihlah seperti ini IRD dari database yang sudah kita buat tadi. Jadi di sini dia terjadi relasi di beberapa entitas-entitas sehingga bisa terciptalah di sini tabel yang tadi. Oke, kurang lebihnya seperti itu, dan selanjutnya kita buat DFD-nya. Sini kita klik tanda plus untuk membuat halaman baru, lalu kita buat DFD-nya. Di sini kita buat dulu. Kita lalu di sini kita tulis tadi sistem informasi akademik. Oke. Nah, untuk di FD ini kita membuat berdasarkan penggunanya. Jadi siapa aja yang pengguna untuk database-nya. Tadi pengguna yang kita tadi itu di sini tadi yang pasti ada mahasiswa dan dosen. Dan biasanya itu database pasti yang ada yang namanya admin atau pembuatnya yang mengatur database-nya. Jadi di sini ada 3 interaksi. Di sini ada send, kemudian di sini kita ada mahasiswa, dan ada yang tadi namanya admin selaku pembuat database-nya yang mengatur. Oke, kita akan rapikan. Nah, sini kita akan hubungkan hubungannya dengan setiap entitasnya. Di sini dosen kita tarik ke arah atas ke dosen. Di sini artinya tuh dosen
dia mendapatkan yaitu dari adminnya sistemnya itu kode MK-nya tadi. Info kode MK, kita buat dulu text box-nya. Info kode MK. Oke. Dan dia timbal balik di sini ke bawah. Dia memberikan nilai UTS nilai UAS dan juga dia tuh harus yang namanya login ke sistem baru bisa mengakses. Oke. Lalu kita connect admin ke sistem informasi. Dengan konektor kita buat. Lalu kita di sini karena adminnya mengatur di sini dia akan memberikan yang berupa seperti jurusan, nama MK dan gitu. Lalu kita beli konektor admin ke ini. Lalu kita isi di sini. Dia itu memberikan mengatur mata kuliah, lalu kode MK, lalu dia beri kode jurusan.
dan kita buat konektor mahasiswa. Di sini mahasiswa dia melakukan yang namanya login aja, karena pasti dia akan login ke dalam sistemnya. Dan untuk sini dia mahasiswa akan menerima yang namanya nilai UTS dan UAS, lalu dia dapatkan kode MK, kode NPM, dan dosen. Dan seperti inilah kurang lebihnya DFD-nya. Jadi inilah hasil dari DFD dari database yang tadi, kurang lebihnya seperti ini, dan juga ERD-nya kurang lebih seperti ini. Jadi sekianlah video kali ini, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.